Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Nyatat, yaitu Nanya Ustadz. Ya, Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di meja kita. Di antaranya pertama, Assalamualaikum Ustadz. Nama saya Indra, tinggal di Tanjung Morawa. Saya mau bertanya tentang apa hukum membeli tanah garapan Ustadz. Taib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita jawab pertanyaan ini, kita harus lihat dulu definisi tanah garapan. Ya, menurut yang berlaku di negara kita. Apa maksud tanah garapan yang berlaku di negara kita? Saya coba searching tentang tanah garapan ini di salah satu situs yang berkaitan dengan hukum pertanahan. Maka di sini disebutkan definisi tanah garapan menurut keputusan Kepala BPN nomor 2 tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme ketatalaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten atau kota. SK Kepala BPN adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak, dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Ini definisi tanah garapan berdasarkan keputusan dari BPN. Ya, kita ulangin sedikit lagi. Tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak. Artinya yang sudah diklaim atau belum diklaim dan dimanfaatkan oleh pihak lain, yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak, dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Ini definisi tanah garapan. Untuk tanah garapan yang sudah dilekati dengan sesuatu hak, jika hak tersebut adalah hak milik, tentunya tidak bisa didaftarkan menjadi hak milik oleh penggarap. Artinya apa? Kalau tanah itu sudah milik orang lain, maka orang yang menggarap tidak bisa mengklaim ini sebagai tanah milik dia. Ya, misalnya ada sebuah tanah milik sebuah perusahaan, kemudian digarap oleh orang, kemudian dia buat SK surat tanah di sini, maka ini nggak boleh. Ya, ini tidak dibenarkan oleh pemerintah karena sudah milik hak sudah punya orang lain, tanahnya sudah punya orang lain. Karena sesuai dengan pasal 20 ayat 1 UUPA, hak milik adalah hak terkuat dan terpenuh, kecuali hak milik tanah tersebut sudah jatuh kepada negara sesuai dengan pasal 27 huruf A UUPA. Baik. Kemudian jika hak tersebut merupakan hak guna usaha atau hak guna bangunan, juga tidak bisa didaftarkan menjadi hak milik oleh penggarap. Ya, misal ada sebuah perusahaan yang menyewa sebidang tanah, kemudian ditanamlah kebun, ditanamlah di situ ditanamlah tebu misalnya. Kemudian ada penggarap, kemudian dia membangun bangunan di situ, maka ini juga tidak dibolehkan, tidak dibenarkan. Ya. Tidak bisa didaftarkan menjadi hak milik oleh penggarap kecuali hak guna usahanya sudah dihapus sesuai dengan pasal 34 UUPA atau hak guna bangunan sudah dihapus sesuai dengan pasal 40 UUPA. Sedangkan untuk tanah garapan yang belum dilekati dengan suatu hak, bisa langsung didaftarkan menjadi hak milik dengan memperhatikan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Berarti di sini kita bisa bagi tanah garapan itu menurut negara kita menjadi 3. Ya. Yang pertama, tanah garapan yang sudah ada hak milik. Ya. Tanah
garapan yang sudah ada hak milik orang lain. Ya, misalnya sebuah perusahaan, PT kah atau apapun itu, atau yang milik negara digarap oleh orang lain sementara tanah itu sudah punya hak milik perorangan atau perusahaan atau negara. Maka ini haram untuk kita pakai atau untuk kita beli. Ya, untuk kita ambil. Dan haram hukumnya menjadikan tanah tersebut menggunakan atau memfungsikan tanah tersebut. Ya, haram hukumnya, tidak dibenarkan. Dan ini termasuk al-kabair karena ini termasuk pencurian. Ini termasuk pencurian tanah. Ya, mengambil tanah hak yang sudah dimiliki oleh orang lain, yang sudah dipunyai oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang masalah mencuri ini. Ya, Allah katakan wasariqu wasariqah faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Maidah ayat 38, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah tangan mereka keduanya. Ya, potonglah tangan mereka keduanya. Jazaa'an bima kasaba. Ya, sebagai hukuman terhadap apa yang keduanya lakukan. Nakalam minallah, dan sebagai adab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim. Nah, ayat ini menunjukkan apa? Seseorang yang mencuri sudah sampai batasnya, sudah sampai kadar yang dia curi, ya, maka dia berhak tangannya oleh negara untuk dipotong. Ya, ini menunjukkan bahwa ini merupakan dosa besar. Karena para ulama mengatakan salah satu tanda dosa besar itu adalah ada hukuman hadnya di dunia. Ada hukuman hadnya di dunia. Maka mencuri tanah, dan jelas otomatis karena tanah yang digarap itu bukan, biasanya ketika orang menggarap tanah bukan semeter 2 meter. Kadang dia membangun bangunan rumah di situ, kadang dia menanam tanaman di situ. Sudah luas atau sudah besar tanah yang dia garap maka ini merupakan satu dosa, dan ini tidak boleh, dan ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu Nabi SAW juga mengatakan la'anallah as-sariq yasrikul baydah fataqta'u yadahu wa yasrikul hubla fataqta'u yadahu wa yasrikul habla fataqta'u yadahu. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Ya, Nabi SAW mengatakan Allah melaknat pencuri yang dia mencuri baydah, mencuri telur, mencuri sebutir telur. Ya, fataqta'u yadahu, hingga kemudian tangannya dipotong. Ya, para ulama mengatakan bukan satu telur di sini, artinya dia mencuri telur, kemudian setelah itu dia mencuri lagi sampai batas tertentu. Maka dia berhak untuk mendapatkan potong tangan. Demikian juga mencuri tali, ya, hingga akhirnya sudah mencapai batas tertentu, ya, ukuran tertentu yang tidak diperbolehkan, yang batasan tertentu ini membuat tangannya harus dipotong, maka akhirnya fataqta'u yaduhu. Ya, dipotonglah tangannya. Nah, ini menunjukkan mencuri atau menggarap tanah hukumnya haram, dosa besar. Ya, hukumnya haram. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, man akhadha minal ard syai'an bi ghairi haqqihi khusifa bihi yaqumal qiyamah ila sab'i ardin. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mengambil sejengkal, sedikit aja tanah, sejengkal tanah tanpa haknya, dia ambil tanah orang lain, maka dia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai ke bumi yang ketujuh. Nah, ini menunjukkan bahwa menggarap tanah yang bukan milik kita, yang sudah ada milik orang lain, kemudian kita garap tanpa izin orang lain, ini hukumnya haram, dan ini adalah dosa besar. Nah, baik. Sekarang bagaimana jual belinya? Ya, jual belinya tentu tidak sah. Jual belinya tidak sah karena ketika diperjualbelikan, misalnya ada tanah orang lain, adalah orang-orang yang memperjualbelikan, padahal itu bukan tanah dia, itu adalah tanah garapan. Nah, maka orang lain ini dia telah menjual sesuatu yang bukan milik dia. Hukumnya haram dan jual belinya tidaklah sah. Sekarang sebelum kita bahas tanah yang lain, yaitu tadi kita bagi tanahnya menjadi 3, tanah
garapan yang sudah dimiliki, ada hak orang lain di situ, artinya tanah yang sudah punya surat, yang surat tanahnya atau tanah yang sudah diklaim oleh orang lain, milik orang lain, ini tidak boleh ya kita garap, tidak boleh kita manfaatkan. Sekarang muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana kalau tanah tersebut, tanah garapan itu dibangun masjid di situ? Dibangun masjid di situ. Karena ini banyak kasus. Tanah garapan dibangun masjid. Bagaimana dengan status masjidnya? Qala Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza buniya fil baqa'ah al-maghsubah aw ghurisa fa innahu yalzamu qal'u dzalikal bana wal gharas." Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, jika dibangun di tanah tersebut, tanah curian atau tanah rampasan atau tanah garapan tersebut, dibangun sebuah bangunan atau ditanam sebuah tanaman, maka harus dicabut itu dari tanah garapan. Ini kata Al-Imam Al-Qurtubi. Ya, bangunannya harus dicabut. Tanaman-tanaman yang sudah dia buat, bangunannya harus diruntuhkan, tanaman-tanaman yang sudah dia tanam harus dicabut. Ini kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita tahu Imam Qurtubi adalah imam termasuk salah seorang ahlu tafsir, imam tafsir. Wastahsana ba'du ahli ilmi adamul hadami ma ilzamil ghasib bidamanil qimah. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwa tidak perlu diruntuhkan. Kalau bangunan yang sudah dibangun di dalamnya, di atasnya misalnya masjid atau rumah atau ditanamlah tanaman di situ, maka sebagian ulama mengatakan ya tidak perlu diruntuhkan dan tidak juga perlu dicabut. Tidak perlu dicabut, melainkan apa? Melainkan harus dibayar dengan harga yang sesuai. Harus dibayar dengan harga yang sesuai. Ini pendapat sebagian para ulama. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Baik. Qala Al-Karkhi, innahu la yu'mar hina idzin ay la yu'mar al-ghasib hadamul banna wa yadmanul qimah. Ya, demikian juga pendapat Al-Karkhi. Ya, tidak perlu diruntuhkan, namun harus dibayar dengan nilai yang sesuai dengan tanah yang dia garap. Ya, harus dibayar. Ya, dia harus membayar tanah garapan tersebut. Artinya dia harus beli. Qala sahibul lubab min fuqa'al hanafiyah wa hadha awfaq limasailil bab kama fi nihayah wa bihi afta ba'dul mutaakhirin minal hanafiyah wa qad istahsana asy-syarihu hadzal qaul. Ya, penulis kitab Al-Lubab dari kalangan fuqaha Hanafiyah, madhab Hanafi, mengatakan bahwasanya ini adalah sesuatu yang paling tepat. Ya, inilah yang paling tepat dalam masalah ini, yaitu menggantinya dengan uang. Artinya itu tanah harus dibayar. Dan ini adalah fatwa dari para ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan ulama-ulama madhab Hanafiyah. Ya. Wa idam lam yakun. Naam, ini jika tanah itu dibangun sebuah bangunan. Ya, sebagian ulama mengatakan bangunannya harus diruntuhkan. Ya, tidak boleh. Sebagian yang lain mengatakan, iya boleh tetap bangunnya berdiri, cuman dia harus membeli tanahnya itu. Tentu saja ini dengan catatan jika si punya tanah mengizinkan. Kalau si punya tanah tidak mengizinkan, berarti ya secara otomatis bangunannya harus diruntuhkan. Ya, ini jika tanahnya dibangun bangunan di atas tanah garapan tersebut. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang berikutnya. Ya, dalam masalah ini muncul lagi pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana hukum sholat di masjid yang dibangun tanah garapan? Ya, tadi kalau seandainya ada orang membangun masjid, maka kalau si pemilik tidak izin, masjidnya harus diruntuhkan. Ya. Atau kalau dia bangun rumah, rumahnya harus diruntuhkan. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya masjidnya itu tetap berdiri dan orang melaksanakan sholat di situ,
Bagaimana hukum sholat di masjid itu? Bagaimana hukum sholat di masjid? Dan ini kan banyak sekali kasus seperti ini. Ketika ada dibangun masjid, ditanya masjidnya itu berdiri di tanah garapan. Ya, muncullah berita-berita masjidnya berdiri di tanah garapan. Maka para ulama mengatakan, ammal hukmu shalah fil masjid al-maghsub faqad dhahaba ba'du ahli ilmi ila butlani salati fil ardil maghsubah. Hukum salat di masjid yang dibangun di atas tanah curian, ya kita bilang tanah garapan, maka sebagian para ulama menganggap batalnya salat orang tersebut. Ya, sebagian para ulama menganggap batalnya salat orang tersebut tatkala dia salat di masjid yang dibangun di atas tanah garapan. Ya, ini pendapat sebagian para ulama. Namun, qala fi manaris sabil wa ila hadza dhahaba al-Hanabilah. Ini termasuk pendapat madhab Hanabilah. Ini pendapat madhab Hambali. Qala fi manaris sabil wala tasihhu shalah fil ardil maghsubah. Penulis kitab Manarus Sabil mengatakan tidak sah salat di tanah yang dicuri. Tidak sah salat di tanah yang dicuri. Artinya tidak sah salat ketika orang itu melaksanakan salat di masjid yang di atasnya, yang dia dibangun di atas tanah garapan. Artinya batal salat orang tersebut. Ya, tidak sah salat orang tersebut. Namun ada pendapat lain. Dhahabal jumhur min ahli ilmi ila sihhati salati fil ardil maghsubah ma'al ithim. Jumhur ulama mereka berpendapat sahnya salat di masjid yang dibangun di atas tanah garapan atau di atas tanah yang dicuri. Tanah yang dicuri. Namun dia berdosa. Ya, salatnya sah, namun dia berdosa. Kalau seandainya dia tahu itu misalnya masjid dibangun di atas tanah curian, ya, dia salat di situ, maka salatnya sah. Salatnya sah, namun dia berdosa. Wa hadzal qaul huwa riwayah atsaniyah 'anil Imam Ahmad. Ikhtaraha al-Khallal wa wifaqan li a'immati thalathah. Ya, pendapat ini adalah pendapat yang kedua dari Imam Ahmad dan ini dipilih oleh Al-Khallal dan ini sesuai dengan tiga para ulama, yaitu dari kalangan Syafi'iyah, kemudian dari kalangan Hanafiyah dan dari kalangan Malikiyah. Nah, ini artinya ketika melaksanakan salat itu salatnya sah. Salatnya sah. Namun ma'al ithim. Ya, ma'al ithim. Ini bagi orang yang tahu. Ya, adapun kalau bagi orang yang tahu dia tidak akan berdosa. Ya, bagi orang yang tahu bagi orang yang tidak tahu dia tidak akan berdosa. Tapi kalau dia tahu bahwasanya itu adalah masjid tersebut dibangun di atas tanah garapan, tanah curian, maka dia salatnya sah namun dia berdosa. Naam. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala fi Syarhil Mumti'. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan di dalam kitab Syarhul Mumti', wal qaul fil mas'alah annaha tasihhu fil makanil maghsub ma'al itham. Nah, pendapat beliau dalam masalah ini dan pendapat ini yang beliau rajihkan, yaitu salatnya sah di tanah yang dicuri atau salatnya sah ketika orang itu melaksanakan salat di masjid yang berdiri di atas tanah garapan ma'al itham, namun dia berdosa, kata beliau, Nah, li'annahum yaqulun inna shalah lam yanha anha fil makanil maghsub bal nuhiya 'anil ghasab. Kenapa? Karena kata beliau mereka beralasan bahwasanya salat tidak dilarang dari masjidnya itu. Ya, salat enggak dilarang di masjidnya itu. Yang dilarang itu adalah pencuriannya. Ya, yang dilarang itu adalah pencuriannya. Jadi kalau seandainya ada masjid yang dibangun di atas tanah garapan dan orang-orang pada tahu, tapi mereka tetap sholat di situ, maka seolah-olah mereka seperti mendukung. Ya, seolah-olah mereka seperti mendukung, dan padahal ini tidak dibolehkan. Ya, tidak dibolehkan. Jadi pencuriannya yang dilarang. Adapun sholatnya
di masjid tersebut tidak dilarang. Hanya salatnya sah, hanya saja mereka berdosa. Nah, ini pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, ini yang pertama, tanah garapan yang sudah ada hak milik orang lain. Ya, tanah garapan yang sudah ada hak milik orang lain. Yang kedua, tanah garapan yang sudah ada hak guna usaha. Ya, yang sudah ada hak guna usaha. Ya, seperti tanah yang dimiliki oleh pemerintah, kemudian pemerintah memberikan hak guna usaha kepada perusahaan tertentu misalnya. Kemudian ada yang menggarap. Maka ini sama seperti yang pertama. Ini sama seperti yang pertama. Ya, ini sama seperti yang pertama. Baik, yang terakhir, tanah garapan yang tidak ada hak milik. Nah, tanah seperti apa ini? Misalnya ada orang yang dia nggak ada yang pemilik tanah ini. Misalnya di perbukit-bukitan, di lembah-lembah, nggak ada yang punya, ya, nggak ada yang mengklaim itu tanah mereka. Ya, biasanya ini di daerah kampung-kampung. Kalau di kota-kota biasanya sudah ada pemilik-pemilik tanah. Tapi kalau yang di kampung-kampung atau di perbukit-bukit, di bukit-bukit, ya, di perbukitan atau yang di lembah-lembah, kadang kan tanah itu tanah ya nggak ada pemiliknya. Maka tanah yang seperti ini ini boleh dijadikan hak milik. Ya, ini boleh dijadikan hak milik. Kenapa? Ya, karena untuk memiliki sesuatu itu bisa dilakukan dengan cara jual beli, syira' wal bai' dengan cara jual beli, atau al-warathah dengan cara warisan. Ya, kita bisa memiliki sesuatu itu dengan cara diwariskan, atau ihya'ul ard, menghidupkan tanah. Ya, bisa juga memiliki sesuatu itu dengan cara menghidupkan tanah, au ihatatul ard, atau memasang pacak, memasang pembatas atau mendinding. Ya, misalnya kita pergi ke bukit, tidak ada yang memiliki tanah di situ, tidak ada yang mengklaim itu tanah dia, kemudian kita pasanglah batas-batas, kita mengklaim ini tanah kita. Tentu dengan syarat dan ini dibolehkan negara, ya. Tentu dengan persyaratan-persyaratan, ada administrasi yang harus dia berikan kepada negara. Nah, tanah garapan yang seperti ini, bagaimana hukumnya? Ya, hukumnya boleh. Karena Islam tidak melarang hal yang seperti ini. Ya, Islam tidak melarang hal yang seperti ini. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ammara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Barang siapa yang memakmurkan sebuah tanah, artinya yang menghidupkan, ada tanah kosong, enggak ada pemilik, kemudian dia tanam tanaman di situ, laisat li ahadin, tidak ada yang memiliki, jelas sama sekali memang tidak ada yang memiliki, tidak ada yang mengklaim, maka fahuwa ahaqqu biha, dia pantas atau dia berhak untuk mendapatkan tanah tersebut. Ya. Jadi yang seperti ini tidak mengapa. Kalau memang tidak ada pemilik, ya seperti di bukit-bukit, nggak ada yang memiliki, kemudian dia urus surat-suratnya, dia mengklaim itu tanah dia pasang pacak, dia pasang tembok misalnya, atau dia tanam tanaman, atau dia bangun rumah di situ, kemudian dia mengklaim itu tanah dia dengan melaporkan ke negara, dia buat administrasinya, maka secara syar'i ini dibolehkan. Ya, secara syar'i ini dibolehkan. Wa qadha bihi Umar fi khilafatihi, dan Umar bin Khattab, ya, beliau juga memutuskan atau menunaikan hal-hal yang seperti ini pada masa khalifah beliau. Pada masa khalifah beliau. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahata ha'itan ala ardin fahiyalahu. Barang siapa yang membuat tembok, barang siapa yang membuat dinding di sebuah tanah, maka dia itu miliknya. Tanah itu milik dia. Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Imam Ibnul Jarud. Nah, ini deh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi jika tanah tersebut tidak ada yang mengklaim itu milik negara kah, milik perusahaan kah, milik perorangan kah,
Misalnya tanah-tanah yang ada di bukit-bukit atau tanah-tanah yang ada di lembah-lembah, kemudian dia mungkin penduduk pertama di situ, dia bangun rumah, kemudian dia klaim itu tanah dia, kemudian dia buat surat-suratnya ke negara dan diterima oleh negara. Karena kalau kita baca tadi di peraturan negara, tanah-tanah yang seperti ini boleh diklaim menjadi tanah pribadi, kan begitu. Nah, yang seperti ini juga tidak bertentangan dengan syariat, syariat membolehkannya, maka jual belinya juga sah. Ya, jual belinya juga sah. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu taala a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.